Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman. Kita akan meninjau kembali pada tahun 2013 pada momen World Chess Championship, yaitu tentunya antara Magnus Carlsen menghadapi Visiana. Dan ini adalah game kelima, game kemenangan pertama Magnus Carlsen. Kita akan melihat bagaimana teknik permainan di dalam permainan ini. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulai langkah dengan pion ke C4, pembukaan Inggris dibalas E6, variasi Prancis, D4, D5, kuda ke C3, C6, dan kita lihat sehingga dengan langkah C6 bertransformasi menjadi pertahanan semi-Slav. E4 langsung mengetik pusat, pion memukul pion, kuda memukul kembali. Dan gajah ke B4 skak, biasanya juga dengan gajah menutup. Di sini Magnus Carlsen sudah mempersiapkan dengan kuda mundur menutup teman-teman. C5 dilanjutkan menantang pion, dan A3 saat ini mengusir gajah. Gajah mundur ke A5 tetap mempertahankan pinan, dan kuda ke F3. Kuda ke F6, gajah ke E3. Lihat teman-teman, Magnus Carlsen menginginkan gajahnya di peta E3 sehingga tidak menutup sebelumnya. Kuda ke C6 saat ini, menteri ke D3, dan kita lihat teman-teman, terlihat menghalangi akses gajah, tetapi inilah persiapan champion Magnus Carlsen. Ia mungkin akan mempersiapkan dengan rokade sayap menteri. Pion memukul pion, kuda memukul kembali, kuda ke G4, langsung mengancam gajah, dan rokade sayap menteri teman-teman. Kuda memukul gajah, pion memukul kembali, gajah ke C7 saat ini. Dilanjutkan kuda memukul kuda, langsung menuju endgame dari Magnus Carlsen. Ia mencoba sesuatu yang berbeda. Pion memukul kuda, menteri memukul menteri skak, gajah memukul kembali, dan gajah ke E2. Lihat teman-teman, di permainan ini kita akan menyaksikan dan juga melihat bagaimana gajah dan kuda melawan gajah dan gajah. Terlihat gajah ini pasif ya, karena dihalangi oleh pion menghadapi gajah yang cukup aktif. Di sini juga kuda cukup aktif melompat dari petak satu ke petak lain ke depan. Dilanjutkan raja ke E7, mempersiapkan juga aktifnya benteng, mungkin rokade tentunya secara manual. Gajah ke F3 saat ini. Lihat, langsung mengontrol diagonal ini teman-teman. Gajah ke D7 dan kuda ke E4. Bisa kita bayangkan bagaimana kuda ini di sini. Semisal kita ambil gajah ke C7, maka C5, di mana kuda ke depan di posisi ini dan cukup tidak nyaman bagi posisi hitam. Oleh karena itulah Anan mencoba dengan gajah langsung ke B6. Tetapi tetap C5. Dan inilah yang dipersiapkan, tidak lagi gajah mundur tentunya, karena apa? Kuda akan cukup leluasa dan cukup stabil di posisi ini. Dengan F5 mengetik kembali kuda. Dan saat ini apa yang harus dilakukan oleh putih? Di sini pion memukul gajah teman-teman. Sebelumnya apabila kuda menyelamatkan diri, jelas ini sebuah kesalahan karena tujuan dari hitam menghilangkan pion ini. Oke teman-teman, sehingga tentunya di posisi ini pion memukul gajah, pion memukul kuda. Dan sebelum tidak langsung memukul pion ini Magnus Carlsen, karena apa? Pion memukul pion, pion ini akan menjadi terhubung dan cukup kuat ke depan. Oleh karena itulah sebelum memakan pion ini terlebih dahulu B7 mengancam benteng. Benteng ke B8, lalu gajah memukul pion, benteng memukul pion, benteng ke F1. Lihat teman-teman, langsung menguasai file terbuka, dan benteng ke B5 saat ini dengan tujuan bermanuver ke depan mengancam gajah, mengancam pion. Apabila teman-teman terlihat di posisi ini benteng ke F8 langsung mengambil alih pertahanan ini, maka jelas ini menjadi lemah sehingga benteng memukul benteng, raja memukul kembali, gajah memukul pion
unggul 1 pion saja signifikan putih sangat menang. Oke, untuk itulah di dalam posisi seperti ini dicoba dengan benteng ke B5. Maka benteng ke F4 melindungi gajah ke depan. G5 mengancam benteng. Benteng ke F3 dan H5 juga mensupport 2 pion ini. Sebelumnya teman-teman, apabila di posisi ini benteng ke I5 sesuai rencana, maka gajah akan ke C2 dan cukup nyaman. Di sini benteng sudah melindungi pion ini, benteng dapat bertumpu ke depan dan cukup leluasa teman-teman. Mungkin raja dapat berkembang melindungi pion ke depan. Oke, oleh karena itulah di dalam posisi ini dilanjutkan dengan H5. Magnus Carlsen merespon dengan benteng ke F1 menumpuk benteng. Gajah ke I8 saat ini. Gajah ke C2. Benteng ke C5, langkah yang cukup penting di mana ke depan disupport gajah sehingga gajah ini sedang dipin. Oleh karena itulah benteng langsung ke F6 mengontrol peta ini. H4 saat ini. E5 mulai juga mengetek. A5 dan raja ke D2 mulai advance teman-teman. Dan di sini benteng ke B5 cukup menarik. Selain untuk mengancam pion ini, juga menghindari gajah untuk advance. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Kita ambil langkah slow H3 misalkan. Maka jelas G3 terlebih dahulu. G4, maka gajah ke B3 teman-teman. Lihat mengancam pion ini, bagaimana caranya melindungi. E5 dimainkan, maka gajah ke I6. Lihat teman-teman, di sini mengancam pion tidak bisa lagi dilindungi. Apabila gajah ke H5 melindungi pion ini, maka B4 saat ini. Pertukaran dan di sini mengancam benteng. Benteng ke B5, maka raja ke C3. Lihat teman-teman, di sini cukup pasif benteng ini. Kita ambil berkembang ke B8 menghubungkan satu sama lain sehingga dapat menukarkan ke depan. Maka gajah ke C4. Raja ke D7 mensupport pion. Benteng ke F5. Lihat, mengancam gajah, mengancam pion. Benteng ke E8 mensupport pion, maka dilanjutkan dengan B5 saat ini. Lihat teman-teman, di sini akan mempromosikan pion ke depan. Dan di sini juga diancam pion ini, memakan dengan skak. Dan apabila diterima, maka gajah memukul kembali skak. Terjadi pertukaran kualitas teman-teman. Dan di sini pun putih signifikan lebih baik. Luar biasa teman-teman. Sehingga kita kembali. Untuk itulah di posisi ini benteng ke B5 langsung. B3 saat ini. Gajah ke H5. Raja ke C3 teman-teman. Benteng ke C5 skak. Raja ke B2. Dan benteng ke D8. Dimana ke depan bermanuver. Mengepin gajah. Sehingga cukup berbahaya teman-teman. Oke. Di sini benteng langsung ke F2 menguasai baris kedua. Benteng ke D4 dan benteng ke H6 mengancam gajah. Gajah ke D1, lihat. Dan di sini gajah ke B1 opsi terbaik. Apabila diterima, cukup nyaman ke depan bagi hitam. Benteng memukul kembali. Di mana mungkin raja akan advance ke depan menekan pion ini dan pion ini menjadi cukup lemah. Oke, untuk itulah Magnus Carlsen gajah mundur. Mempertahankan juga ke depan terhadap pion ini. Dan dilanjutkan benteng ke B5. Lihat teman-teman, ancaman. Sehingga raja ke C3. Mengancam benteng, juga melepaskan pinan. C5 mensupport benteng. Lalu benteng ini ke B2 mensupport pion. Bagaimana kita melihat manuver-manuver dari kedua pemain. E5 teman-teman dilanjutkan. Dan ini juga membuka keuntungan ke depan. Kita lihat bahwa akses raja sudah di-cut benteng. Di sini benteng langsung ke G6 mengancam pion. Bagaimana melindungi pion ini? Dan A4 dilanjutkan. Benteng memukul pion. Dan di sini benteng memukul pion skak. Sebelumnya teman-teman, bagaimana jika pion menerima? Ini juga cukup nyaman teman-teman. Ini akan mungkin saja akan memaksa draw. Terlihat mengorbankan pion ini. Dengan tempo skak, raja dapat ke D6. Benteng ke I8, benteng ke A5 mengancam pion ini teman-teman. Oke, benteng ke D8 skak, raja ke I5. Benteng ke I8 skak, raja ke D6. Dan mungkin saja akan terjadi langkah bolak-balik. Dan pion ini juga terancam ke depan. Namun kita kembali.
Di posisi ini Visianan lebih memilih dengan benteng memukul pion skak, pertukaran benteng, gajah memukul kembali, dan benteng memukul pion saat ini juga skak. Raja ke D6, benteng ke H5 mengancam pion, benteng ke D1 mengancam gajah, E5 terlebih dahulu skak. Juga ke depan membuka akses gajah. Lihat langkah-langkah ini. Raja ke D5, lalu gajah ke H7. Dan di mana ke depan akan melakukan skak juga mengancam gajah. Disinilah posisi kritikal teman-teman. Memang secara komputer masih sebanding. Dan kita akan melihat bagaimana benteng ke C1 skak. Terlihat natural ya. Tetapi ini langkah meragukan teman-teman. Kita akan melihat perbedaannya. Ini akan ketinggalan sedikit tempo. Sebelumnya di posisi ini bahwa benteng langsung ke A1 mengancam pion ini adalah hal yang bisa dilakukan. Gajah ke G8 skak saat ini, maka raja ke B2. Gajah memukul gajah, maka di sini benteng terlebih dahulu memukul pion. Di sini langsung mengepin teman-teman. Raja ke C4, maka pion memukul gajah, juga mempersiapkan promosi. Benteng ke H6 skak, raja ke D7, benteng ke B6, dan di sini benteng ke A2 juga menawarkan pertukaran pion-pion ini. Benteng ke H3 dan di sini raja ke E6. Pertukaran pion ini di mana benteng memukul pion, raja ke F5, dan ini juga cukup terisolasi dan ini pun sebanding. Dan cukup menarik kita kembali bagaimana jika di posisi ini gajah tidak memukul gajah dengan E6, mencoba mempromosikan pion ini. Ini justru fatal karena apa benteng memukul pion. Dan apabila E7, maka di sini gajah dapat memukul gajah juga skak. Raja berpindah, benteng ke E3 ya. Dan jelas di sini justru hitam lebih baik. Dan bagaimana juga, coba kita lihat kembali sebentar. Di posisi ini raja ke B2 mencoba langsung juga mengancam benteng ini. Maka benteng ke A2 skak. Inilah bedanya teman-teman. Disupport oleh gajah, raja ke C3, benteng dapat memukul pion. Dan ini pun masih sebanding. Namun rupanya kita akan melihat bedanya. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini dimainkan benteng ke C1 skak, sehingga raja ke B2, lihat, tidak dapat lagi kesempatan untuk mengancam pion ini ke depan, di mana di sini mengancam benteng juga mensupport pion. Benteng ke G1 dimainkan mengancam pion ini sehingga gajah ke G8 skak saat ini. Raja ke C6, benteng ke H6 skak terlebih dahulu, lihat. Langsung juga membuat akses raja menjauh teman-teman. Raja ke D7, lalu gajah memukul gajah, pion memukul kembali, raja memukul pion, benteng memukul pion, benteng memukul pion H4. Dan inilah perbedaan endgame-nya teman-teman. Kita lihat bahwa di sini Magnus Carlsen unggul 2 ekstra pion, di mana ini ke depan akan cukup sulit untuk dihentikan promosi. Raja ke E6 dimainkan, A4. Raja memukul pion, A5. Raja ke D6, benteng ke H7 langsung membatasi teman-teman. Raja ke D5, A6. C4 skak, mencoba mengcounter attack dari Visianan. Raja ke C3, benteng ke A2, dan di sini A7 teman-teman, dia disupport oleh benteng ini. Masih dilanjutkan Visianan raja ke C5, dan setelah Magnus Carlsen melangkahkan pion ke H4, mempromosikan ke depan, dan di sini juga Visianan menyerah. Apabila kita lanjutkan benteng ke A3 skak, maka raja ke B2, benteng ke A6, H5 teman-teman. Raja ke D4, benteng ke D7 skak. Oke, raja ke E5, H6 saat ini. Lihat, apabila benteng memukul pion ini, pion promosi. Dan apabila di dalam posisi ini raja ke E6, maka pion tetap ke H7. Pion ini akan promosi salah satu. Raja memukul benteng, pion promosi, dan tidak mungkin benteng memukul pion ini karena apa? Juga ke depan dilakukan skak, benteng akan hilang. Dan untuk itulah pada posisi sebelumnya, di posisi ini Visianan menyerah. Bagaimana teman-teman? Permainan cukup menarik ini.
Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita. Kita bisa melihat bagaimana nuansa permainan dalam kejuaraan catur dunia. Bagaimana perhitungan langkah-langkah yang cukup akurat dan sedikit saja inakurasi atau yang tidak akurat akan sangat berpengaruh ke depan sampai ke akhir permainan. Dan ke depan juga kita akan memperlihatkan permainan yang cukup menarik lagi-lagi yang dibawakan Ian Apniaci menghadapi Magnus Carlsen. Pastikan subscribe, tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.